Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, as-saimin was saimat. Tidak terasa hari ini kita sudah masuki hari yang kelima. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita insyaallah. Seperti biasa kita ada program spesial Ramadan menjelang berbuka, yaitu materi khusus terkait dengan menyelami keagungan Al-Quranul Karim. Hari ini kita akan masuki episode kelima, yaitu nama Allah Karim. Nama Al-Quran Karim. Afwan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Quran keagungannya bisa kita ketahui melalui nama-nama yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemarin kita sudah bahas nama Al-Quran Azim atau Al-Azim. Sekarang kita masuki yang kelima, episode kelima, yaitu nama Al-Quran Karim. Agar kita tahu bahwa arti Karim yang sebenarnya, kita akan melihat beberapa ayat-ayat Allah yang terkait dengan kata Karim dalam Al-Quranul Karim. Terkait dengan Karim, Quran ini Quranun Karim, itu Allah jelaskan dalam surat Al-Waqi'ah. Allah berfirman, Innahu la Quranun Karim, ayat 77 sampai 80. Innahu la Quranun Karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Sesungguhnya dia itu, kitab itu adalah Al-Quran, Quran Karim, Quran yang Karim. Diletakkan Allah dalam catatan yang tersimpan di Lauhul Mahfuz dan tidak disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Dan menurut tafsir para ulama, sini adalah malaikat Jibril. Dan Quran ini bersih dari sentuhan-sentuhan makhluk, kecuali hanya yang diberikan izin untuk membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW adalah malaikat Jibril. Tanzilun min Rabbil Alamin. Allah turunkan secara bertahap, ya, diturunkan secara bertahap dari Allah Rabbul Alamin. Kita sering mendengar dalam istilah bahasa Arab, rajulun karim. Orang yang karim. Apa arti yang karim? Itu orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat pemurah. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa Al-Quran ini pemurahnya pada manusia. Bayangkan, ya, salah seorang penulis tafsir, Said Qutb rahimahullah, mengatakan bahwa Al-Quran itu ata'um mutajaddid. Pemberian yang selalu baru. Ya, pemurahnya Al-Quran tidak terbatas dengan zaman dan tempat. Semakin dikaji dengan dalam oleh para ulama kita, mereka semakin menemukan mutiara-mutiara yang ada di dalamnya. Yang sangat bermanfaat untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan ini. Sehingga dalam menjadikannya pegangan adalah indah sekali. Itulah kelebihan Al-Quran di antaranya. Tidak memberikan kebosanan dan kesulitan, apalagi mudarat. Karena dia memang diturunkan oleh Allah, tanzilu min Rabbil Alamin. Diturunkan secara bertahap dari Allah Rabbul Alamin. Kita akan melihat kata Karim dalam Al-Quran. Satu, kita akan temukan dalam surat An-Nisa ayat 31. Di situ Allah katakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa yang dilarang Allah, kami, kata Allah, akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan akan masukkan kalian ke dalam tempat yang karim, mulia. Artinya apa? Surga. Jadi karim di sini maknanya adalah al-jannah.
Kemudian ada juga dalam bentuk lain rizqun karim dalam surat Al-Anfal Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Jauh dari sifat musyrik, kemusyrikan, kemunafikan dan kekufuran. Artinya iman mereka benar-benar murni iman. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka derajat di sisi Allah nanti di akhirat surga. Wa maghfiratun dan ampunan wa rizqun karim. Nah, rizqun karim ini ulama menafsirkannya adalah surga, al-jannah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Tergambarlah oleh kita bahwa karimnya Al-Qur'an itu adalah pemberian yang tiada tepinya, tiada batasnya. Tak bisa diukur kedalamannya oleh akal kita yang sederhana ini. Semakin dikaji lebih dalam semakin menarik. Semakin ditelaah lebih dalam dengan berbagai macam ilmu perangkat, ilmu alat seperti bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu badi, ilmu tafsir dan lain sebagainya, bahkan scientific modern, kita akan menemukan bahwa Al-Quran itu adalah lautan yang tidak bertepi dan pemberiannya sangat luar biasa dari segala aspek dan sisi kehidupan. Kemudian kata karim itu juga dengan makna malaikat. Seperti yang dikatakan Allah, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanah bal ibadun mukramun. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan Allah punya anak. Dituduhlah anak Allah malaikat. Dikatakan anak Allah itu dikatakan Allah punya anak malaikat. Allah katakan subhanah, maha suci dia, bal ibadun mukramun. Bahkan malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mukramun, karim, dimuliakan. Nah, begitu juga dalam hadis dikatakan al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir dengan Al-Quran, yaitu membacanya lancar, dibaca setiap hari, difahami dan diamalkan dan diajarkan, mereka nanti bersama para malaikat yang karim, kiram, karena jamak dari karim, kiram, al-bararah, yang baik. Kemudian ada juga dalam surat Yusuf ayat 31 ketika para wanita-wanita yang diundang oleh permaisuri yang mengajak serong Yusuf alaihissalam dalam istananya, karena saking dahsyatnya tampilan Nabi Yusuf itu sampai mereka kaget-kaget. Mereka katakan, hasya lillah, maha suci Allah, ma hadza bashara. Ini sebenarnya bukan manusia biasa. Inna hadza illa malakun karim. Tidak lain ini adalah seorang malaikat yang karim. Itu saking dahsyatnya. Jadi ungkapan karim itu adalah luar biasa. Ada keindahan, ada ketampanan, ada kebersihan. Ya. Kalau dia dinisbatkan kepada manusia ketika itu. Kemudian yang ketiga ada lagi kata karim itu bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Ya. Di antaranya apa? Qaulan karimah. Ucapan yang karim. Ya. Qaulan karimah. Allah menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmah. Allah telah memutuskan, telah mewajibkan bahwa kau tidak boleh menyembah selain kepada Dia dan telah mewajibkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Adapun ketika orang tua nanti sampai tua, berumur tua bangka, atau salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya, jangan sekali-kali kamu ucapkan kata ih atau angkat suara. Wala tanharhuma, jangan kamu hardik keduanya, wa qul lahumā, dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima. Nah, di sini kita lihat karima konteksnya adalah ucapan yang penuh santun, berakhlak, bahasa dengan suara yang rendah, dengan pilihan kata-kata yang terbaik. Kemudian juga kata karim kita temukan juga dalam Al-Quran dalam pengertian buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang berbuah dengan banyak. Dengan pasangan-pasangannya. Allah jelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 7 sampai ayat 8.
Walam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tidakkah kamu perhatikan? Tidakkah mereka perhatikan dan pelajari kepada bumi-bumi? Ya, kepada bumi. Bagaimana bumi itu Allah jadikan subur sehingga dia bisa menumbuhkan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan dari setiap zaujin karim, pasangan yang mulia, pasangan yang indah, pasangan yang menghasilkan, punya produk buah yang begitu banyak, indah nikmat dan nikmat rasanya, indah bentuknya, indah warnanya, menarik warnanya dan indah pula rasanya. Coba kita lihat buah-buah anggur, ya, buah apel, buah jeruk, buah semangka. Dan itu Allah katakan adalah zaujin karim. Karena Allah menjadikan di bumi ini berpasang-pasangan. Bukan hanya manusia, hewan yang berpasangan, tumbuh-tumbuhan pun juga berpasang-pasangan. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, min kulli zaujin karim, betapa indahnya pasangan tumbuh-tumbuhan ini. Menghasilkan buah yang begitu banyak, berbeda-beda warna dan rasa dan aroma, semuanya dinikmati dan semuanya dirasakan dan dilihat indah. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, dia tumbuh di sebidang tanah yang sama. Kalau kita punya tanah, ya, berapa meter umpamanya, di samping kita tanam pohon mangga, samping kita tanam pohon rambutan, sampingnya kita tanam lagi pohon pepaya, sampingnya kita tanam lagi umpamanya anggur, apel dan sebagainya. Coba lihat, padahal dia disiram dengan air yang sama, dari hujan yang sama, kemudian dari tanah yang sama, tapi kok bisa tumbuh-tumbuhannya berbeda-beda. Subhanallah. Inilah Al-Quran. Ya, bicara banyak masalah. Kita lihat, semua memberikan kesejukan dan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Kemudian ada lagi makna pengertian karim. Di sini ada kitabun karim. Surat yang karim. Ini menjelaskan surat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Bilqis. Apa katanya ketika dia menerima surat dari Sulaiman yang dilemparkan oleh burung hudhud itu? Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ya, Ratu Bilqis berkata, wahai para petinggi, para pejabat tinggiku, sesungguhnya aku dilemparkan padaku, dikirim padaku sebuah kitab karim. Itu surat Nabi Sulaiman. Kenapa dikatakan kitabun karim? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Karena dia diutus oleh seorang hamba Allah yang mulia. Dia ditulis dan dikirim oleh seorang hamba Allah yang mulia, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di awalnya menyebut nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Barulah pesan singkat beliau, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan kalian menyombongkan diri kepada saya, lebih baik kalian datang kepada saya dalam keadaan menyerah. Dan ini terjadi bahwa Ratu Bilqis ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman tanpa ada perlawanan sedikit pun. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu juga kita akan lihat makna karim atau kalimat karim itu terkait dengan Allah Al-Khaliq. Allah sebagai pencipta. Dalam surat An-Naml ayat 40 Allah menjelaskan, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indah qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini juga ucapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika singgasana Bilqis itu dibawa oleh seorang sekretarisnya dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia dengan hanya sekejap mata, kurang dari sekejap mata, begitu hebatnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya, qala alladhi indah. Ketika ditawarkan, ya, kepada siapa yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis dari Yaman sana ke Palestina, pertama dikatakan oleh Ifrit, dia bisa mendatangkan sebelum Nabi Sulaiman beranjak naik ke atas dari duduknya. Masih memerlukan beberapa detik. Tapi ada sekretaris yang mengatakan, qala alladhi indah. Berkatalah orang yang di sisi Sulaiman. Ini berarti menunjukkan manusia. Para ahli mufassir mengatakan ini sekretaris Nabi Sulaiman, manusia.
Indahu ilmu minal kitab. Dia punya ilmu dari Allah, dari Alkitab, dari wahyu. Ana atika bihi, saya bisa mendatangkan singgasananya. Qabla an yartadda ilaika tarfu. Sebelum kamu berkedip mata, berarti setengah detik. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Setelah Nabi Sulaiman melihat benar-benar singgasana itu berada di sampingnya. Qala hadha min fadli rabbi. Ia berkata, ini karunia, inilah bagian dari kurnia Rabbku. Dia akan menguji aku, apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur nikmat. Dan sungguhnya siapa yang bersyukur, karena kesyukuran itu kembali kepada dirinya. Dan siapa yang kufur, tidak mau mengakui iman Allah, tidak mau mensyukuri iman Allah, kata Nabi Sulaiman, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sungguhnya Allahku, Tuhanku, penciptaku adalah maha kaya, karim, maha dermawan. Ya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana karimnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat paling tidak ada dari 4 poin. Pertama, Allah akan berikan nikmat ya sebelum kita berhak. Sebelum kita berhak, Allah sudah berikan nikmat kepada kita. Seperti coba nikmat Islam, nikmat iman ini Allah berikan kepada kita. Apa kita berhak? Belum tentu kita berhak. Apalagi sudah dikasihkan nikmat iman, misalnya malas-malas lagi belajar Islam dan iman ini. Allah berikan kepada kita Al-Quran. Itu nikmat yang luar biasa. Tapi belum tentu kita berhak, karena kita nggak peduli pada Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Bahkan sudah datang bulan Ramadan berkali-kali masih jauh dari Al-Quran. Masih belum bisa baca Al-Quran dengan baik, belum bisa memahami Al-Quran dengan baik, apalagi mengamalkan, apalagi mengajarkan, apalagi menghafal. Tapi Allah tetap kasih kepada kita. Allah nggak cabut Quran dari rumah kita, dari masjid-masjid kita, dari guru-guru kita. Allah tidak cabut. Tetap Allah pelihara Al-Quran itu berada di tengah-tengah kita. Inilah karimnya Allah, kiramnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat kendati pun sebelum kita berhak. Kemudian apa? Yatabarra'u bil ihsan min ghairi istiqalah. Allah berikan kepada kita cuma-cuma kebaikannya tanpa dia minta kepada kita suatu apapun, tanpa minta imbalan. Ya, tanpa minta min ghairi ajrin, tanpa minta imbalan. Ya. Kenapa Allah tidak butuh imbalan? Kendati pun seluruh umat manusia di dunia ini kafir kepadanya, tidak akan berkurang sedikit pun kerajaan Allah. Dan kendati pun seluruh makhluk di dunia ini, jin dan manusia dan hewan, sujud sepanjang masa, berabad-abad kepada Allah. Allah tidak akan bertambah ihsan, tidak akan bertambah kerajaannya. Oleh karena itu Allah selalu memberikan kepada kita ihsan, kebaikannya secara cuma-cuma. Kemudian karimnya Allah kita juga bisa lihat. Allah melipat gandakan amal kebaikan kita dan membalas keburukan seperti keburukan yang kita lakukan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang bawa kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyi fala yujza illa mithla. Siapa yang datang dengan bawa kejahatan, Allah akan balas 1 saja. Ini salah satu bentuk karimnya Allah. Dan bahkan dalam ayat yang dikatakan sedekah kita, infak kita di jalan Allah untuk membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah seperti di Palestina dan sebagainya, itu bisa dibalas Allah lebih dari 700 kali lipat. Kemudian juga kita bisa lihat betapa karimnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa orang berdosa dan menerima taubat mereka. Kenati pun dosa mereka sampai ke puncak langit sana jumlahnya banyaknya. Allah tidak peduli itu. Sebanyak apapun dosa yang kita bawa, asal kita mau datang kepada Allah, bersujud dan bersimpuh di hadapan Allah dan bertaubat kepada Allah, dengan sungguh-sungguh Allah akan ampunkan. Begitu juga kita akan lihat betapa Allah Maha Pemaaf, memaafkan kesalahan orang-orang yang bersalah sebanyak apapun salahnya selama dia minta maaf Allah. Jadi tergambarlah bagi kita bahwa Allah Karim, karena Allah yang menurunkan Al-Quran min Rabbil Alamin, Quran juga Karim. Tentulah pemberian Al-Quran kepada kita tidak terbatas dan tidak pernah habis-habis. Kemudian juga kata Karim itu juga kita temukan dalam Al-Quran yang menjelaskan seorang Rasul Karim. Ya, itu Nabi Musa alaihissalam. Walaqad fatanna qablahum qawman fir'aun wa ja'ahum rasulun karim. Dan kami telah hancurkan mereka, telah kami azab mereka, ya seorang kaum sebelum mereka ada kaum yang Allah hancurkan. Siapa? Kaum Fir'aun, kaum Fir'aun. Dan sungguh telah datang kepada mereka, kepada Fir'aun dan kaumnya, Rasulun Karim. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nah, dan kita juga lihat Rasulullah SAW juga dikatakan Allah sebagai Rasulun Karim.
Allah jelaskan dalam surah Al-Haqqah ayat 40-45, innahu laqaulu rasulin karim. Itu Al-Quran, itu diucapkan oleh Rasulun Karim. Wa ma huwa biqauli syair. Dia bukanlah kata-kata penyair. Qalilan ma tu'minun. Sedikit kali kalian yang mau beriman kepada Al-Quran. Wala biqauli kahin. Dia juga bukan ucapan mentra-mentra para tukang ramal, dukun. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kalian yang bisa ambil pelajaran di Al-Quran. Tanzilu min Rabbil Alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Karimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa kita lihat dalam sejarah hidupnya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mementingkan umatnya ketimbang diri dan keluarganya. Sering diceritakan dalam riwayat-riwayat sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sering sekali dikatakan bahwa dapur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali sebulan berapa waktu itu tidak berasap. Artinya apa? Tidak ada makanan yang dimasak. Beliau makan hanya dengan kurma dan air putih. Ini bukan berarti Rasul tidak punya duit. Ya, Rasul sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun inda yalqahu Jibril. Dan dia lebih dermawan lagi ketika ditemui oleh Jibril wa fi Ramadan, ya. Di bulan Ramadan yudarisuhul Quran, Jibril mengajarkan Rasulullah kepada Al-Quran. Ketika itulah Rasulullah SAW sangat dermawan. Coba sempat Rasulullah mikirkan berinfak, bersedekah. Coba bayangin kita sedang belajar dengan Jibril atau malam-malam belajar dengan Jibril. Rasulullah seperti apa? Karihal mursalat, angin kencang. Maka kita lihat kehidupan Rasulullah SAW sangat sederhana. Tempat tidurnya, coba kita lihat bantalnya keras, kasurnya keras. Pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat bekas kasur dan bantal yang keras itu di pipi Rasulullah SAW berbekas. Lalu seorang Umar, pengikut yang setia kepada Rasulullah SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, ya Rasulullah, sementara orang di sana, kerajaan Persia, kerajaan Romawi berada pada kebatilan, mereka bisa hidup di istana, mereka bisa tidur kasur empuk, dan mereka bisa menikmati dunia. Bagaimana kita dengan pemegang kebenaran ini? Rasul SAW mengatakan kepada Umar, sebentar Umar, ayo kita duduk. Diajak Rasulullah duduk, dan Rasulullah katakan, kamu masih percaya kan saya Rasulullah? Percaya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Biarkanlah mereka dunianya mereka dan kita akhirat kita. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW itu hidup sederhana, tidak punya istana, tidak punya pasukan penjaga berlapis-lapis, tidak punya rekening, tidak punya simpanan, tidak punya kebun. Bukan berarti Rasulullah miskin, tidak. Rasulullah dari rata rampasan saja 20%, ya, itu khumusahu walillahi walirrasuli khumusahu. Rasulullah itu dapat 20%. Bayangkan setiap perang berapa belas kali Rasulullah SAW berperang seumur hidupnya. Kemudian sahabat-sahabatnya kaya-kaya, tinggal minta atau tinggal kasih isyarat. Tapi Rasul tidak pernah lakukan untuk pribadi. Bahkan Rasulullah SAW tidak mau menerima sedekah, hanya menerima hadiah. Dan itu kita lihat hadiah Rasulullah SAW tidaklah sesuatu yang mahal-mahal seperti sekarang, mobil, villa, rumah, hotel, kebun. Tidak, Rasulullahnya pedang, kadang-kadang baju, dapat hadiah baju perang, kadang-kadang dapat cincin, hal yang bisa didapati oleh orang-orang yang biasa. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, dengan melihatnya karimnya Rasul, karimnya para nabi, karimnya kitab Nabi Sulaiman, dan bahkan karimnya Allah Subhanahu wa taala, tergambarlah bagi kita bahwa Quranun Karim. Quran sebuah pemberian dan selalu memberi kita apa saja untuk kepentingan kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Untuk menyelamatkan negeri dan umat kita, bahkan umat manusia ini bisa selamat dari pemberian Al-Quranul Karim. Asal mau mendekatkan diri kepadanya, dan asal mau meyakini dan memahami dan mengamalkannya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, tergambarlah bagi kita bahwa Al-Quranul Karim atau Quranul Karim bukanlah sesuatu yang sederhana seperti yang banyak digambarkan oleh orang. Tapi adalah sebuah pemberian dari Allah yang tanpa batas. Dan dia selalu memberi kita suatu hal yang baru dan nikmat dan indah dengan beraneka warna. Dan beraneka solusi kalau bahasa sekarangnya. Dengan solusi-solusi yang menarik.
bukan penuh tipu dan tepok, tapi solusi yang real dan konkret, transparan, bisa diadu dan diuji pemberiannya itu apakah benar atau tidak, apakah ilmiah atau tidak. Wajar kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang di luar Islam yang berpikir netral, yang mau mendalami Al-Quranul Karim akan sangat tergoda oleh kehebatan Al-Quran. Di antaranya, pada kesempatan ini saya akan sampaikan ucapan seorang sastrawan Jerman yang terkenal, Goethe. Beliau ini luar biasa, ilmuwan, humanis, sastrawan, novelis. Sampai lembaga belajar bahasa Inggris Jerman saja sekarang namanya Goethe Institute. Ini diambil dari nama beliau. Namanya Johann Wolfgang von Goethe. Adalah novelis, sastrawan, humanis, ilmuwan, dan filosof Jerman. Goethe adalah salah satu dari tokoh terpenting dalam dunia sastra Jerman dan neoklasisme dan romantisme Eropa pada akhir abad ke-18 dan abad awal 19. Apa kata beliau tentang Al-Quran? Itu adalah kitab yang telah membuat kami tertarik dan kagum hingga membuat kami bertekuk lutut dalam waktu singkat. Subhanallah ya. Ini ucapan orang yang berilmu. Bagaimana dia katakan dia bertekuk lutut di hadapan Quran dalam waktu yang singkat. Betapa dahsyatnya Al-Quran itu. Gaya Al-Quran begitu kuat, agung dan luar biasa. Menurut kandungan dan tujuannya. Coba lihat. Agung, luar biasa, dan sesuai dengan tujuannya. Kitab ini akan terus menjadi kitab yang paling berpengaruh selamanya sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah ungkapan seorang ahli sastra, ahli bahasa yang mendalami Al-Quranul Karim dari Jerman pada awal abad 18 sampai akhir abad 18 awal 19. Luar biasa. Ya, semoga kita, apalagi kita, insya Allah Ramadan ini kesempatan kita untuk mendalami dan menyelam keagungan Al-Quran. Sehingga kita merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang lain itu. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang disebut dengan bulan Al-Quran ini, kita harus berupaya maksimal untuk berinteraksi dengan Al-Quran lebih intensif dan lebih istiqomah lagi. Kita baca setiap hari minimal 1 juz di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita tadabburi, kita pahami ayat-ayat yang minimal 1 halaman sehari atau ayat-ayat yang kita inginkan. Ya. Kemudian kita cari perintah-perintahnya, larang-larangannya. Perintahnya kita amalkan perlahan-lahan. Larang-larangannya kita tinggalkan perlahan-lahan. Kita pelajari sastranya, sisi bahasanya, sisi saintifiknya, sisi hukumnya, sisi sosial ekonominya, sisi politiknya. Kita pelajari dan coba kita bandingkan dengan tulisan-tulisan manusia di dunia ini, siapapun mereka. Kita akan menemukan insya Allah keagungan Al-Quran sebagaimana ditemui oleh orang-orang lain sebelum kita. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله يا الله